Halo Bor, balik ke era 40-an di mana berkecamuk Perang Dunia Kedua dan kita menuju ke Italia di tahun 1943. Ini Italia yang sudah capek perang dan kalah oleh Nazi Jerman sudah diduduki oleh tentara Jerman. Namun diceritakan tentara Inggris dari divisi Fusiliers dan 8 serdadu Amerika yang gagal dalam satu pertempuran tertentu tertangkap dan dijadikan satu dalam sebuah kamp penjara di mana mereka dipimpin oleh Mayor Vincent. Dan seperti cerita-cerita biasanya, para tawanan ini pun berniat kabur dari penjara tersebut. Nah, bisakah? Atau akankah mereka berhasil dalam pelariannya kali ini? Kita lihat intro dulu, Bor. Pemandangan pertama di satu siang ini ialah saat mereka menguburkan mayat kolonel mereka bernama Brian David Lockhart yang koit akibat disiksa oleh tentara Italia atas perintah Mayor Battaglia, kepala kamp penjara tersebut. Sementara di tempat lain, satu pesawat terbang jenis Lockheed P-38, pesawat tukang ngebom nih, melayang ngawur kayak kecoa, lagi lumpuh di langit, mengeluarkan asap hitam dan tampaknya bersiap akan segera jatuh. Melihat ini, perwira Nazi dan sepeleton serdadu Italia siaga menyusul dan menuju ke lokasi jatuhnya pesawat. Nah, rupanya yang jatuh nih pesawat Amerika atau pesawat sekutu, dan untungnya pilot pengendaranya yaitu Kolonel Joseph Ryan yang diperankan oleh Frank Sinatra. Ya, betul, ini Frank Sinatra, penyanyi masyhur itu yang mungkin mbah dan buyut kalian memfavoritkannya zaman dulu. Nah, untungnya nih pilot masih hidup, Bor. Dan Kolonel Ryan ini disembunyikan oleh tentara Italia yang lebih dulu tiba di tempat jatuhnya pesawat, menghalangi perwira Nazi yang menanyakan keberadaan tawanan. Akhirnya Kolonel Ryan ini dibawa ke kamp penjara tawanan perang yang sama dengan kamp para serdadu Inggris Raya. Dan sesampainya di kamp, Ryan langsung dibawa menuju ke hadapan Mayor Battaglia, kepala kamp penjara. Sementara di luar sana, tawanan Inggris meneriakkan nama Battaglia sebagai bentuk protes keinginan mereka untuk bertemu dengan mayor tua ini, menuntut keadilan atas kematian Mayor Brian Lockhart, atasan mereka. Namun tampaknya Battaglia nggak peduli, Bor. Nah, pas Mayor Ryan masuk ke camp, Doi mengetahui kondisi yang sedemikian mengenaskan. Bagaimana tawanan sekutu terlihat kumuh, compang-camping, dan banyak dari mereka sakit keras karena malaria dan penyakit kulit atau kurang gizi. Ini karena tawanan sering mencoba melarikan diri sehingga mereka selalu disiksa dan dihukum, bahkan dengan jatah makanan yang dikurangi. Nah, Bor, bagi kalian yang belum ngerti nih, yang udah paham, sorry nih ya, ngulangi lagi, bahwa tawanan perang memang diwajibkan untuk melarikan diri saat ditangkap musuh. Dan ini sudah seperti konvensi internasional, Bor. Persis seperti apa yang dilakukan 250 tawanan sekutu yang dipenjara oleh Nazi di film The Great Escape. Kalian bisa klik puting putih di pojok kanan atas untuk ngelihat alurnya. Di sini, Mayor Vincent pun gak mengendorkan usaha pelarian diri mereka, meski hidup serba kesusahan dan kekurangan. Bahkan saat Kolonel Ryan menyatakan bahwa tentara sekutu menang telak di berbagai arena perang di luar sana. Di malam hari, Kolonel Ryan dijemput oleh salah satu serdadu Inggris dan diajak untuk melihat sebuah terowongan yang sudah digali oleh para pasukan. Di sini terlihat juga serdadu Amerika bernama Bostic yang dituduh Vincent telah mencuri obat malaria yaitu Mepakrin karena anak buahnya yang sakit. Namun Ryan menolak untuk menghukum Bostic karena memang banyak pasukan menderita malaria, termasuk tentara Inggris sendiri. Nah, besoknya saat tawanan pada sarapan, Mayor Vincent mengungkapkan jika atasannya, Kolonel Brian Lockhart, mati karena memukul Battaglia yang mengakibatkannya dikurung dalam sel isolasi yang disebut dengan kotak keringat sampai doi koit dehidrasi. Fakta ini membuat Kolonel Ryan sekaligus menjadi atasan mutlak semua tawanan di camp ini karena pangkatnya. Setelah sarapan, Ryan mendesak Oriani, tentara Italia bermata satu ini, untuk bertemu empat mata dengan Battaglia. Dan di luar perkiraan banyak orang, Ryan membeberkan rencana melarikan diri pasukan sekutu yang kesekian kalinya ini. Dan kini Battaglia sendiri yang diajak untuk membongkar terowongan terbaru ini. Ryan pun juga mengancam para pasukan untuk mengadili mereka jika mereka terus-terusan mencoba melarikan diri. Nggak umum nih, Bor. Namun di luar perkiraan juga, ini membuat Battaglia melunak dengan memberikan air untuk mandi lengkap dengan pisau cukur dan membagikan parsel dari Palang Merah Internasional. Dan selanjutnya Ryan memerintahkan agar para tawanan melepas baju mereka dan membakar semua pakaian mereka yang sudah compang-camping kayak gombal mukio ini, Bor. Strip. Junk from the rear to the front of the line and throw it in the fire.
Maka dengan kaget, Batalya memerintahkan untuk memadamkan api unggun baju-baju ini dan terpaksa memberi mereka pakaian baru. Namun, ini dibayar mahal oleh Kolonel Ryan yang dihukum dalam kotak keringat yang mematikan ini. Nah, untung keesokan harinya Ryan dibebaskan karena Italia ternyata sudah kalah perang total dan menyerah pada Nazi. Dan ketika Ryan berada di lapangan, terlihat Mayor Vincem sedang mengadakan pengadilan militer dadakan yang menuntut jika Batalya harus dihukum gantung karena telah membunuh Kolonel Brian Lockhart. Batalya, demi menghadapi kematiannya sendiri nih, menangis dan memohon-mohon pada Ryan untuk menyelamatkannya. Namun mempertimbangkan semua aspeknya, Ryan menyikapi hal ini dan menolak hukuman mati untuk Batalya, melainkan memerintahkan para pasukan untuk memasukkannya ke dalam kotak keringat. Namun tiba-tiba di langit terlihat pesawat Nazi terbang rendah bagaikan kelelawar di siang bolong, dan takut jika terlambat meninggalkan camp berarti kematian bagi para tawanan. Sekali lagi secara sepihak, Kolonel Ryan memerintahkan eksodus besar-besaran agar 400 tawanan sekutu ini segera minggat dari camp dengan bantuan Kapten Oriani. Nah Bor, disinilah petualangan sebenarnya terjadi. 400 serdadu ini melintasi hutan dan sungai, membawa serta pesakitan mereka demi mencapai daerah pesisir. Namun piknik 400 orang ini sudah dikejar oleh konvoi pasukan Nazi. Oriani menyatakan mereka sejauh 6 mil atau sekitar 9 km dari garis pantai, dan mereka mau nggak mau harus menginap di sebuah reruntuhan gedung di tengah hutan agar Oriani bisa memata-matai situasi dan kembali pada Kolonel Ryan waktu subuh. Namun hingga matahari setinggi gunung, Oriani nggak nongol. Ini membuat mood semua pasukan memburuk. Wajah-wajah keputusasaan terlihat dan atmosfer semakin muram di gedung besar yang juga muram ini. Dalam pegunungan ini tiba-tiba datang serbuan pasukan Nazi, dan nggak pakai banyak cakap Bor, Nazi langsung main tembak aja. Terpaksa 400 orang sekutu ini menyerah karena memang mereka nggak bawa senjata Bor, dan mereka semua digiring untuk menaiki kereta api. Mayor Vincem menuduh Oriani mata satu keparat ini yang mengkhianati mereka. Namun waktu para perwira memasuki gerbong, Oriani sudah duluan di dalam tergeletak nggak berdaya akibat habis digengbeng oleh Nazi. Dan di luar terlihat Batalya muncul dengan bangganya. Dasar kepala tua nih. Sementara para serdadu yang sedang sakit ternyata nggak jadi diangkut di dalam kereta Bor, tapi dibunuh di tempat oleh Nazi. Sadis. Dan kereta pun akhirnya berangkat ke utara menuju kota Roma. Di dalam kereta, Ryan melihat dek kayu gerbongnya yang kelihatan udah rapuh, dan ternyata bener Bor. Dengan sebuah pisau, Ryan membuktikan jika dek kayu ini bisa dibongkar paksa. Akhirnya, para perwira berhasil menjebol dek gerbong ini dengan sebuah palang besi. Dan karena mereka nggak punya senjata, maka Mayor Vincem mengajarkan satu metode pembunuhan gangster klasik India yang super efektif. Di malam harinya, setelah berhenti di persimpangan, Ryan, Vincem, dan satu perwira bernama Urde melaksanakan aksi menantang maut keluar dari lubang dek dan menuju gerbong paling belakang. Ryan secara heroik mengawali untuk mengeksekusi serdadu Nazi yang berjaga di atap gerbong belakang. Vincem menyusul dan merambat ke atap gerbong selanjutnya. Sial Bor, kereta tiba-tiba berhenti di sebuah stasiun kecil untuk mengisi air. Vincem terjebak di sela-sela gerbong sementara Ryan terancam dipergoki oleh Nazi. Namun Vincem berhasil membunuh Nazi yang muncul, dan Orde membuka pintu di sisi gerbong sebaliknya, membiarkan para serdadu pilihan keluar gerbong. Para serdadu ini berniat menyergap para penjaga atap yang sedang asoy meregangkan otot. Alhasil semua Nazi penjaga di atap koit tumpas kandas tanpa bekas. Ryan dan Vincem menuju gerbong paling belakang sekali lagi memasuki dan menemukan perwira tinggi Nazi, yaitu Mayor von Clement. Sementara itu waktu nggak berpihak pada sekutu dan muncullah kereta di belakang. Sontak para serdadu balik lagi ke gerbong mereka. Oriani menuju lokomotif sedangkan sisa perwira sekutu dipindah ke gerbong eksekutif di buntut kereta. Di sini, Vincem menemukan perek Itali yang merupakan gundik dari perwira Jerman ini. Sementara kereta di belakang, meskipun nggak tahu apa yang sedang terjadi di depan, terus menempel ketat.
Horde menemukan sebuah peta pemberhentian kereta, tempat di mana pos-pos pemberhentian dikawal oleh Nazi Jerman. Perwira Jerman Jalang ini lalu segera diinterogasi tentang jadwal kereta dan mengungkapkan jika pada jam 6 pagi besok kereta akan tiba di Florence. Fiorentina nih, Bor. Maka diputuskan, Kapten Constanzo, perwira yang merangkap pendeta ini bakal menyamar menjadi Mayor von Clement. Hanya karena doi bisa berbahasa Jerman, Bor. Dan sesuai jadwal kereta, mereka sampai di Florence atau Firenze menurut Italia. Di sini, para tawanan diberikan makanan, dan Mayor von Clement abal-abal ini menuju kantor stasiun untuk memberi laporan.